Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang fungsi pada aplikasi Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan selamat dimanapun kita berada. Pada pertemuan kita hari ini, Pak Aris akan menyampaikan materi informatika masih dalam bab bekerja dengan data. Pada kali ini kita akan membahas tentang fungsi pada aplikasi Microsoft Excel. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Semoga ilmu yang nantinya kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, seperti biasa Pak Aris ingatkan ke kita semua untuk selalu hormat, taat, dan patuh kepada kedua orang tua serta Bapak Ibu Guru. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan kita dimanapun kita berada dan tetap semangat untuk belajar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini yaitu 3.2, mengenal data berupa angka dan hasil perhitungan rumus dan cara menyimpan serta mengaksesnya. Dengan materi pembelajaran kita yaitu fungsi pada aplikasi Microsoft Excel. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengenal fungsi pada aplikasi Microsoft Excel. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, channel Haris Julianto ini adalah channel pembelajaran mata pelajaran informatika. Buat anak-anak yang belum subscribe, silakan subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga dengan channel ini bisa membantu kita semua dalam mempelajari materi pembelajaran informatika. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas jenis-jenis data serta operasi aritmatika yang dapat digunakan pada aplikasi pengolah angka. Buat anak-anak yang belum mempelajari materi sebelumnya, silakan dipelajari dengan link yang berada di pojok kanan atas pada video ini. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang fungsi. Tapi sebelumnya kita pelajari dulu tentang acuan atau alamat. Acuan sendiri adalah sama dengan sel yang dituju. Alamat ada 3 jenis, yaitu yang pertama alamat relatif, yang kedua alamat semi absolut, yang ketiga alamat absolut. Yang pertama ada alamat relatif, yaitu alamat yang jika dituliskan ke dalam bentuk rumus ataupun fungsi akan berubah jika dikopi ke sel yang lain. Contoh dari alamat relatif, untuk penggunaan rumus dan fungsi selalu kita awali dengan tanda sama dengan. Kita akan menjumlahkan C4 dan D4 pada di data 1 dan di data 2 sama dengan C4, kemudian operasi penjumlahan, kemudian D4, kita tekan enter. Ini berarti pada sel E4 berisikan dengan alamat atau acuan ke C4 dan D4. Alamat yang berisikan acuan ke C4 ditambah dengan D4. Bagaimana jika ini kita copy ke sel yang lain? E4 kita copy, kemudian kita paste ke E5. Maka rumus atau fungsi pada sel E5 akan berisikan dengan acuan atau alamat ke C5 dan D5. Jika sebelumnya adalah C4 dan D4, maka jika diturunkan ke E5, maka rumusnya akan berubah menjadi C5 dan D5 sesuai dengan barisnya. Kemudian jika kita copy ke E6, maka rumus akan berubah menjadi alamat acuan ke
C6 dan juga ke D6. Ini yang dimaksud dengan alamat atau acuan relatif, yaitu acuan yang akan berubah jika dikopikan ke sel yang lain. Coba anak-anak perhatikan bahwa C4 ditambah dengan D4 jika kita copy ke E5, maka di E5 akan menjadi C5 dan D5. Kolomnya tetap C, barisnya yang akan berubah karena masih tetap di dalam kolom C dan kolom D. Yang kedua ada namanya alamat atau acuan semi absolut, yaitu alamat yang dituliskan dengan tanda dolar di depan baris atau kolom sehingga nilainya tidak akan berubah. Contoh, sama dengan kita akan mengunci atau mengabsolutkan dari kolomnya. Kita akan mengunci kolom C4. Kita tambahkan tanda dolar di depan kolom C. Kemudian kita tambahkan operasi penjumlahan ke D4. Karena kita akan mengunci kolom D, kita berikan tanda dolar di depan huruf D. Sehingga rumusnya menjadi sama dengan dolar C4 ditambah dolar D4. Itu artinya kita mengunci kolom C dan mengunci kolom D. Jika rumus kita copy ke sel yang lain, maka hasilnya adalah C dan D tetap terkunci dengan tanda dolar. Dan barisnya akan berpindah sesuai dengan baris pada sel tujuan. Kemudian kita copy ke sel bawahnya lagi, maka C akan tetap dikunci dengan tanda dolar dan D dikunci dengan tanda dolar. Yang ketiga ada istilah alamat absolut, yaitu alamat yang dituliskan dengan tanda dolar di depan baris dan kolom. Contohnya, kita akan menjumlahkan C4 ditambah dengan D4, tetapi kita ingin memberikan absolut pada kolom C dan baris keempat dan juga kolom D pada baris keempat. Kita tekan enter. Jika rumus pada G4 kita copy ke sel yang lain, maka kita lihat rumusnya sel atau alamat yang dituju tetap ke C4 dan D4 karena kita sudah mengunci kolom C dan baris keempat serta kita akan menjumlahkan dengan mengunci kolom D dan baris keempat. Kita coba jika kita mengunci salah satunya saja, kita hanya mengunci C4-nya saja, kolom C baris keempat. D4-nya kita tidak kunci, kita tidak absolutkan. Kemudian kita copy ke sel yang lain. Kita lihat rumusnya, hasilnya akan berubah. C4 tetap karena kita mengunci kolom C dan baris keempat, tapi untuk D4 yang di awalnya D4 karena tidak kita kunci, kemudian kita copy ke G5, maka D4 akan berubah ke D5. Itu artinya alamat atau acuan kita tetap ke C4 dan yang untuk yang kolom D berubah ke D5. Itu karena kolom C kita kunci dan baris keempat kita kunci. Jika kita copy ke sel yang lain, maka
C4 akan tetap terkunci. C4 akan tetap dihitung. Jadi kita akan menghitung C4 dan D6. Yang berubah adalah D6-nya karena C4-nya tetap kita kunci. Adapun contoh dari penggunaan acuan atau absolut adalah sebagai berikut. Jika ada daftar harga barang, beras 11.000 dan gula 12.000. Jika ada pembeli yang membeli beras 4 kilo, kemudian ada pembeli lagi membeli beras 5 kilo, kemudian ada yang membeli lagi 6 kilo, maka kita memasukkan perhitungannya sama dengan harga beras satuannya dikalikan dengan berapa banyak yang dibeli. Kemudian kita tekan enter. Jika ini kita kopikan ke sel yang lain, maka hasilnya akan berubah. Pindah ke harga gula dikalikan dengan 5. Bagaimana jika kita tetap mengunci harga beras agar tidak berubah ke sel yang lain? Maka ini kita hapus dulu. Pada sel C3 pada perhitungan di D13, C9-nya kita kunci dengan kita tambahkan dolar di depan kolom C dan kita tambahkan dolar di depan baris ke-9. Kemudian kita tekan enter. Ini artinya kita akan mengalihkan C9 dengan C13. C9 adalah harga satuan beras dikalikan dengan banyaknya pembelian. Jika kita copy ke sel yang lain, kita lihat, maka acuan atau alamatnya tetap ke C9 atau tetap di harga beras. Namun untuk jumlah barangnya akan berubah sesuai dengan barisnya. Kemudian kita lihat bawahnya karena kita kunci C9, jadi masih tetap ke sel C9. Jadi harga satuan tidak akan berubah, tetap di harga beras. Bagaimana jika kita masukkan ke pembelian gula, kita sama dengan, kemudian kita beri tanda dolar, harga gula sama dengan C10, C dolar 10, kemudian dikalikan dengan C17. Kita tekan enter. Kita lihat rumusnya bahwa D17 berisi perkalian antara C10 yang sudah kita kunci, kita berikan absolut, dengan C17 yang kita berikan absolut relatif. Kita tekan enter. Jika ini kita kopikan ke sel yang lain, maka pada baris kedua di harga gula tetap sel atau alamatnya atau acuannya akan mengacu pada C10. Demikian juga pada D19, harga satuan gula akan tetap mengacu ke C10 karena kita mengunci ke sel C10. Itu tadi contoh dari penggunaan acuan atau alamat. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi pada aplikasi Microsoft Excel. Fungsi sendiri sebenarnya adalah rumus yang sudah disediakan oleh aplikasi Microsoft Excel. Pada umumnya penulisan fungsi harus dilengkapi dengan argumen, baik berupa angka, berupa label, berupa rumus, berupa alamat sel atau range, dan argumen harus ditulis dan diapit dalam tanda kurung. Fungsi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah yang pertama fungsi sum, yaitu fungsi untuk penjumlahan. Yang kedua fungsi average untuk mencari nilai rata-rata. Yang ketiga fungsi max untuk mencari nilai terbesar dan fungsi min untuk mencari nilai terkecil, serta fungsi count untuk mencari
berapa banyak jumlah data yang ada. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada fungsi sum, yaitu fungsi untuk menjumlahkan beberapa data. Penulisan fungsi sum adalah diawali dengan sama dengan, kemudian diikuti dengan kata sum, kemudian ada kurung buka, kemudian data 1 atau sel 1, titik koma data 2 atau sel 2, titik koma data 3, titik koma dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda kurung tutup. Berikut adalah contoh penggunaan dari fungsi sum. Jika kita akan menjumlahkan nilai sesuai dengan nama siswa masing-masing, kita memiliki data sebagai berikut. Kita masukkan fungsinya sama dengan sum kurung buka, kita klik ke C7, kemudian kita tekan tombol CTRL pada keyboard, kemudian kita tekan D7, E7, F7 dan G7, diakhiri dengan kurung tutup. Tekan enter. Untuk nilai Budi berarti sama dengan sum kurung buka C8, D8, E8, F8 dan G8 kurung tutup. Untuk nilai Charlie sama dengan sum kurung buka C9, D9, E9, F9 dan G9 kurung tutup. Kemudian untuk nilai Doni sama dengan sum kurung buka C10, D10, E10, F10, G10 kurung tutup. Demikian juga untuk nilai Eni sama dengan sum C11, D11, E11, F11 dan G11 kurung tutup. Kita lihat pada kolom H11 ada fungsi sum yang akan menjumlahkan data pertama yaitu C7, kemudian nomor yang kedua, data kedua adalah D7, kemudian E7, F7 dan G7. Fungsi yang kedua adalah fungsi average, yaitu fungsi untuk menentukan nilai rata-rata dari sejumlah data. Kita memiliki data sebagai berikut. Masih dengan data nilai siswa, kita akan mencari nilai rata-ratanya. Kita masukkan fungsinya diawali dengan tanda sama dengan, kemudian fungsi average, kurung buka, nomor pertama berarti C25, kemudian data yang kedua adalah D25, E25, F25 dan G25. Kita akhiri dengan kurung tutup, tekan enter. Untuk nilai rata-rata dari Budi sama dengan average kurung buka, kita klik C26, kita tekan tombol kontrol, kemudian D26, E26, F26 dan G26 kurung tutup. Untuk nilai rata-rata Charlie sama dengan average kurung buka C27, D27, E27, F27 dan G27 kurung tutup. Untuk nilai rata-rata Doni sama dengan average kurung buka C28, titik koma D28, titik koma E28, titik koma F28, titik koma G28 kurung tutup. Kemudian nilai rata-rata dari Eni sama dengan average kurung buka C29, titik koma D29, titik koma E29, titik koma F29, titik koma G29 kurung tutup, tekan enter. Kita buka fungsi di sel H25. Ini artinya kita akan mencari nilai rata-rata average
dari data C25, D25, E25, F25, dan G25. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi max, yaitu fungsi untuk menentukan nilai tertinggi atau terbesar dari sejumlah data. Dengan rumus sama dengan max, kurung buka, data pertama, titik koma, data kedua, titik koma, dan selanjutnya diakhiri dengan kurung tutup. Contoh dari data berikut ini kita akan mencari nilai tertinggi dari persiswa masing-masing. Kita masukkan sama dengan, kemudian fungsi max, kurung buka, C44, titik koma, D44, titik koma, E44, titik koma, F44, titik koma, G44, kurung tutup. Kita akan mencari nilai tertinggi dari Budi, sama dengan max, kurung buka, C45, titik koma, D45, E45, F45, dan G45, kurung tutup. Untuk nilai tertinggi dari Charlie, fungsinya sama dengan max, kurung buka, C46, D46, E46, F46, dan G46, kurung tutup. Nilai tertinggi dari Doni sama dengan max, kurung buka, C47, D47, E47, F47, dan G47, kurung tutup. Tekan enter. Kemudian nilai tertinggi dari Eni sama dengan max, kurung buka, C48, titik koma, D48, titik koma, E48, titik koma, F48, titik koma, G48, kurung tutup, tekan enter. Kita lihat fungsi pada sel H44 sama dengan max, data pertama yaitu C44, data kedua D44, data ketiga E44, kemudian F44, dan G44. Itu artinya kita mencari nilai tertinggi dari C44, D44, E44, F44, atau sel G44. Fungsi yang selanjutnya adalah kebalikan dari fungsi max, yaitu fungsi min, untuk menentukan nilai terkecil atau terendah dari sejumlah data. Dengan fungsi sama dengan min, kurung buka, data pertama atau nomor pertama, titik koma, data kedua, titik koma, data ketiga, dan seterusnya, diakhiri dengan kurung tutup. Contoh dari penggunaan fungsi min, jika kita memiliki data sebagai berikut, kita akan mencari nilai terendah dari masing-masing siswa. Kita masukkan fungsinya sama dengan min, kurung buka, C65, titik koma, D65, titik koma, E65, titik koma, F65, titik koma, G65. Kita akhiri dengan kurung tutup. Untuk nilai terendah dari Budi, kita masukkan fungsi sama dengan min, kurung buka, C66, titik koma, D66, titik koma, E66, titik koma, F66, titik koma, G66, kurung tutup. Kemudian nilai terendah dari Charlie sama dengan min, kurung buka, C67, D67, E67, F67, G67, kurung tutup. Kita lihat fungsi pada sel H65 sama dengan min, kurung buka, C65, data pertama, data kedua D65, data ketiga E65, data keempat sel F65, data kelima sel G65. Itu artinya kita mencari nilai terendah atau nilai terkecil dari C65 dari data yang berada di sel 65 sampai G65. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi count, yaitu untuk menentukan berapa banyak data yang terdapat dari sekumpulan data tersebut. Contoh, jika kita mempunyai data sebagai berikut,
pada data Abdi nilai EC tidak ada. Yang ada adalah nilai pilihan ganda, nilai tugas 1, nilai tugas 2, dan nilai praktek. Kita mencari ada berapa banyak nilai yang terisi. Kita masukkan fungsinya sama dengan count, kurung buka, C87 titik koma D87 titik koma E87 titik koma F87 dan titik koma G87 kurung tutup. Kita lihat di sini banyaknya nilai yang terisi ada 4. Ada nilai pilihan ganda, nilai tugas, kemudian nilai tugas 2 dan nilai praktek. Berarti ada 4 nilai yang terisi. Ada 4 data yang kita dapatkan. Karena data di nilai IC tidak ada data yang terisi, tidak ada nilai IC-nya. Kita lanjutkan, berapa banyak nilai yang terisi pada Budi. Sama dengan count, kurung buka, C88 titik koma D88, E88, F88, dan G88, kurung tutup, tekan enter. Berarti pada Budi ada 3 nilai yang sudah terisi. Jika pada Abdi tadi ada 4 nilai yang terisi, Budi hanya 3 nilai yang terisi. Karena nilai tugas 1 dan nilai prakteknya tidak ada nilai yang masuk. Kita lihat pada sel H87 berisi fungsi count. Data yang pertama adalah C87, data kedua D87, E87, F87, dan G87. Itu artinya kita mencari ada berapa data yang terisi pada sel C87, D87, E87, F87, dan G87. Jadi yang dilihat ini adalah berapa banyak data yang terisi, bukan jumlah dari data tersebut. Sebelum kita lanjutkan ke materi pembelajaran kita selanjutnya tentang fungsi logika, ada fungsi if, ada fungsi and, dan fungsi or. Pak Aris ingatkan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga dengan video pembelajaran ini bisa membantu kita semua dalam memahami materi pembelajaran, khususnya materi pembelajaran informatika. Bagi kalian yang merasa terbantu dengan adanya video ini, silakan berikan like-nya. Fungsi yang selanjutnya yang kita pelajari adalah fungsi logika. Fungsi logika yang pertama adalah fungsi if, yaitu fungsi untuk menguji apakah suatu kondisi atau kriteria memenuhi kemudian menghasilkan suatu nilai jika benar dan nilai lainnya jika salah. Contohnya, logikanya jika ada data nilai akhir seperti ini, kita akan menentukan apakah ini merupakan naik atau nilai syarat tidak naik. Jika nilai akhir lebih besar sama dengan 75, maka naik. Jika nilai akhir kurang dari 75, maka tidak naik. Jika nilai Abdi 74, kita ingin menentukan apakah ini naik atau tidak naik dengan kondisi atau kriteria yang sudah ditentukan ini. Sama dengan if, kurung buka, logikanya jika C108 lebih besar sama dengan 75, kemudian titik koma, maka hasilnya adalah naik. Berarti kita tulis di sini naik. Kita berikan tanda petik 2 agar dia dikenali sebagai teks. Kemudian titik koma jika salah. Jika C108
lebih besar sama dengan 75, maka statusnya naik. Jika tidak, berarti tidak naik. Kita masukkan seperti tersebut. Kemudian kita tekan enter. Maka nilai 74 berarti kesimpulannya adalah tidak naik. Kita lanjutkan untuk Budi. Sama dengan if kurung buka jika nilai Budi berapa? Di C109. Jika C109 lebih besar sama dengan 75, maka hasilnya sama dengan naik. Jika tidak, berarti titik koma tidak naik. Kurung tutup, tekan enter. Kita lanjutkan ke Charlie. Kita masukkan sama dengan, kemudian if jika jika C110 lebih besar sama dengan 75, kemudian titik koma, maka kesimpulannya adalah naik. Jika tidak, maka kesimpulannya adalah tidak naik. Kemudian kurung tutup, tekan enter. Kemudian pada sel Doni sama dengan if jika kurung buka C111 lebih besar sama dengan 75, maka kesimpulannya naik. Jika tidak, maka kesimpulannya tidak naik. Kurung tutup. Kemudian yang selanjutnya sama dengan if jika C112 lebih besar sama dengan 75, maka kesimpulannya naik. Jika tidak, maka kesimpulannya tidak naik. Kurung tutup. Kita baca sekali lagi pada sel D108 ada fungsi if jika logikanya C108 lebih dari 75. Jika isi sel pada C108 lebih besar sama dengan 75, maka hasilnya naik. Jika tidak, maka hasilnya tidak naik. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi N. Dengan fungsi sama dengan N kurung buka logika pertama, titik koma logika kedua, titik koma logika ketiga, dan seterusnya diakhiri dengan tanda tutup kurung. Fungsi N berguna untuk menguji apakah dua atau lebih sel memenuhi syarat atau tidak. Fungsi N hanya menghasilkan nilai true jika memenuhi syarat dan false jika tidak memenuhi syarat. Jadi bukan lagi menggunakan kata atau nilai yang dapat kita tentukan sendiri, tapi dengan fungsi N, hasil yang dimunculkan oleh Excel adalah true atau false. True jika kedua logika tersebut memenuhi syarat yang ditentukan. Muncul false jika keduanya tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Logikanya seperti ini. Jika nilai teori dan praktek lebih besar sama dengan 75, berarti memenuhi syarat naik. Jadi syarat untuk naik ada dua, yaitu jika nilai teori lebih besar sama dengan 75 dan nilai praktek lebih besar sama dengan 75, berarti naik. Jika salah satu kurang dari 75, berarti tidak naik. Contoh pada data berikut,
Kita akan mencari apakah Abdi ini memenuhi syarat untuk naik atau tidak. Sama dengan N kurung buka. Logika pertamanya adalah C 132 lebih besar sama dengan 75, dan logika kedua adalah D 132 lebih besar sama dengan 75, berarti naik. Kita akhiri dengan kurung tutup, tekan enter. Kita ulangi sekali lagi. Untuk Budi, untuk mencari kesimpulan apakah ini true or false atau ini memenuhi kriteria atau memenuhi syarat yang ditentukan atau tidak, kita masukkan fungsi N. Fungsi N digunakan jika syarat yang ditentukan harus dipenuhi semuanya. Jika salah satu tidak terpenuhi berarti tidak memenuhi syarat. Syaratnya adalah nilai teori minimal 75 dan nilai praktek minimal 75, berarti naik atau true. Sama dengan N kurung buka. Syarat yang pertama yaitu C 133 harus lebih besar sama dengan 75, dan syarat kedua kita pisahkan dengan titik koma. Syarat kedua yaitu D 133 lebih besar sama dengan 75, kurung tutup. Kita tekan enter. Kenapa yang pertama false atau tidak memenuhi syarat? Karena nilai teori kurang dari 75. Pada data Budi, kenapa true atau memenuhi syarat? Karena nilai teori sudah lebih besar dari 75 dan nilai praktek juga lebih besar dari 75. Jadi memenuhi kedua syarat yang sudah ditentukan. Kita coba yang ketiga, sama dengan N kurung buka. Syarat yang pertama yaitu C 134 lebih besar sama dengan 75, titik koma. Syarat yang kedua yaitu D 134 lebih besar sama dengan 75, kita akhiri dengan kurung tutup, kita tekan enter. Kenapa false tidak memenuhi syarat? Karena nilai teori dari Charlie kurang dari 75, berarti false, tidak memenuhi syarat. Kita coba untuk Doni, sama dengan fungsi N kurung buka C 135 lebih besar sama dengan 75. Syarat pertama. Syarat keduanya titik koma, harus nilai prakteknya lebih besar sama dengan 75. Kita akhiri dengan kurung tutup, tekan enter. Doni juga tidak memenuhi syarat karena nilai praktek Doni kurang dari 75. Kita coba yang terakhir, Eni sama dengan fungsi N kurung buka. Syarat pertama yaitu nilai teori Eni atau C 136 harus lebih besar sama dengan 75. Syarat kedua kita pisahkan dengan titik koma. Syarat kedua yaitu nilai praktek di sel D 136 lebih besar sama dengan 75. Kita akhiri dengan kurung tutup, tekan enter. Kita buka sekali lagi pada sel E 132. Fungsi N dengan logika pertama yaitu data pada sel C 132 lebih besar sama dengan 75, dan syarat yang kedua pada sel D 132 lebih besar dari 75. Hasilnya adalah false, tidak memenuhi syarat, karena pada sel C 132 bernilai kurang dari 75, tidak memenuhi syarat
harus lebih besar sama dengan 75. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi OR dengan fungsi sama dengan OR kurung buka, logika pertama, titik koma, logika kedua, titik koma, dan selanjutnya diakhiri dengan tanda kurung tutup. Fungsi OR berguna untuk menguji apakah satu kriteria memenuhi syarat atau tidak. Jika fungsi N semua kriterianya harus terpenuhi, tapi dengan fungsi OR jika terpenuhi salah satu saja berarti sudah memenuhi syarat atau menghasilkan true. Jika tidak ada yang memenuhi sama sekali baru menghasilkan false. Contoh logikanya, jika salah satu nilai teori atau nilai praktek lebih besar dari 75 berarti memenuhi syarat. Jika salah satu saja, apakah itu nilai teori saja sudah di atas 75 atau nilai praktek di atas 75, maka sudah memenuhi syarat atau true. Jika tidak ada yang memenuhi syarat berarti false. Kita coba seperti data berikut. Pada baris abdi sama dengan OR kurung buka, logika pertama yaitu jika data pada C147 lebih besar sama dengan 75, titik koma, data yang kedua D147 lebih besar sama dengan 75, maka memenuhi syarat. Kita tekan enter. True. Kenapa true? Karena nilai praktek sudah lebih besar dari 75 meskipun nilai teori di bawah 75. Tetapi karena ada salah satu yang sudah memenuhi syarat maka menghasilkan true. Kita coba yang kedua, sama dengan OR kurung buka C148 lebih besar sama dengan 75, titik koma, D148 lebih besar sama dengan 75, kurung tutup, tekan enter. True, karena syarat yang pertama nilai teori sudah di atas 75 dan yang kedua nilai praktek juga di atas 75, berarti dua-duanya memenuhi syarat. Sedangkan untuk fungsi OR salah satu saja memenuhi syarat sudah true. Yang ketiga untuk Charlie sama dengan OR kurung buka C149, syaratnya harus lebih besar sama dengan 75, titik koma, syarat kedua yaitu D149 lebih besar sama dengan 75, kurung tutup, sama dengan true. Kenapa? Karena salah satu yaitu nilai praktek sudah lebih besar dari 75. Yang keempat dari Doni sama dengan OR kurung buka C150 lebih besar sama dengan 75, titik koma, D150 lebih besar sama dengan 75, kurung tutup, tekan enter. True, karena C150 lebih besar dari 75. Salah satu syarat saja terpenuhi berarti true. Yang ini sama dengan OR kurung buka C151 lebih besar sama dengan 75, titik koma, syarat kedua yaitu D151 lebih besar sama dengan 75. Tekan enter. True. Kenapa? Karena pada C151 sudah memiliki data lebih besar dari 75. Untuk selanjutnya sebagai bahan latihan anak-anak di rumah, Pak Aris punya data sebagai berikut. Ada kolom nama siswa, ada kolom nilai IPA, kolom nilai IPS, kolom nilai matematika, nilai PJOK, dan nilai PPKN. Ada beberapa nama, ada Abdi sampai Galih. Kemudian ada kolom yang belum terisi, ada jumlah nilai, nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, ada predikat, dan ada kesimpulan naik kelas atau tidak naik kelas. Pada kolom jumlah, silakan anak-anak
berlatih menjumlahkan pada nilai abdi. Jadi jumlah nilai abdi berapa dengan menggunakan fungsi pada Microsoft Excel. Kemudian nilai rata-rata dari abdi berapa, nilai tertingginya abdi berapa, nilai terendahnya abdi berapa, sampai dengan data Gale. Kemudian bagaimana dengan predikat dan naik kelas? Predikat syaratnya jika nilai rata-rata antara 0 sampai 75, maka tertulis predikatnya kurang. Jika nilai rata-rata 75 sampai 80, maka predikatnya baik. Jika nilai rata-ratanya 81 sampai 100, maka predikatnya sangat baik. Jadi pada kolom predikat di sini nanti kalian gunakan fungsi sehingga muncul di sini apakah kurang, apakah baik atau sangat baik. Kemudian pada kolom naik kelas atau tidak naik kelas, syaratnya adalah syarat naik kelas nilai rata-rata lebih besar sama dengan 75. Jadi pada kolom naik kelas atau tidak naik kelas akan muncul di sini naik kelas atau tidak naik kelas. Naik kelas jika nilai rata-rata sama dengan atau lebih besar dari 75. Baris ulangi, naik kelas jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 75. Akan muncul di sini tidak naik kelas jika nilai rata-rata di sini kurang dari 75. Itu tadi materi pembelajaran kita hari ini tentang fungsi pada aplikasi Microsoft Excel. Semoga materi pembelajaran kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya anak-anak bisa belajar mandiri, bisa mencari sumber referensi dari internet, dan mengerjakan latihan untuk latihan fungsi pada aplikasi Microsoft Excel. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baris akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.